Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Firlian Anugrah Nduru kembali untuk berdiskusi pada sesi 10 ini tentang di sini kita lihat ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat-pendapat yang mungkin bisa kita diskusikan di forum diskusi. Jadi ada dua hal yang perlu disampaikan di sini, dan saya akan menyampaikan hal yang pertama itu saya untuk disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok dan atau kolaborasi. Nah, jadi menurut saya kesan pertama saya tentang kolaborasi ataupun pembelajaran berkelompok ini itu implementasinya ada pembelajaran kelompok atau kolaboratif di sekolah saya terutama itu memberikan dampak yang positif yang cukup signifikan terhadap proses belajar mengajar. Jadi sekolah saya yang notabene itu adalah sekolah swasta itu berorientasi pada mutu dan karakter siswa. Jadi pendekatan kolaboratif sangat selaras dengan visi sekolah yang saya tempati saat ini, dan tidak hanya menekankan pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan pada abad 21 seperti kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam prakteknya sendiri itu siswa terlihat antusias saat belajar dalam kelompok, dan mereka lebih termotivasi karena merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekedar menerima materi, tapi pembelajaran kolaboratif juga membantu siswa dalam mengembangkan kepercayaan diri serta keterampilan menyampaikan pendapat dengan sopan, terutama di kelas yang saya tempati ini, di kelas atas. Saya melihat kemajuan yang signifikan dalam cara siswa untuk menyelesaikan masalah kolektif dan pengambil keputusan bersama. Dan ada beberapa kendala yang mungkin saya temukan dalam metode ini. Itu tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala. Jadi yang muncul dari implementasi ini itu terutama di sekolah saya yang notabene itu latar belakangnya siswa yang cukup beragam. Meski dalam ruang lingkup swasta ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk saya lakukan. Yang pertama itu ada ketimpangan partisipasi dalam kelompok. Jadi masih terdapat siswa yang cenderung pasif atau bergantung pada teman yang lebih dominan. Nah, ini umum ya yang bisa kita rasakan. Kemudian ada perbedaan gaya belajar dan kemampuan akademik. Jadi siswa memiliki pemahaman yang lebih cepat. Jadi ada yang lamban, ada yang cepat, dan itu sangat beragam. Dan manajemen waktu yang dinamika kelas. Jadi memang hal ini memakan lebih banyak waktu daripada pembelajaran konvensional seperti biasa. Jadi sementara alokasi waktu dalam kurikulum yang saat ini itu terbatas, dan kebutuhan pembinaan karakter dalam kerjasama. Tidak semua siswa secara alami memiliki keterampilan sosial yang baik. Ada beberapa siswa yang pendampingan untuk belajar mendengarkan, menghargai perbedaan, dan menyampaikan kritik secara konstruktif. Dari kendala-kendala itu, saya memiliki saran perbaikan untuk dapat mengoptimalisasi pembelajaran kelompok di sekolah saya. Nah, jadi yang pertama itu ada pelatihan dan penguatan keterampilan kolaboratif sejak dini. Jadi perlu diberikan pembelajaran eksplisit tentang bagaimana bekerja dalam kelompok yang efektif, termasuk bagaimana menyampaikan pendapat, mendengarkan aktif, dan menyelesaikan konflik. Yang kedua itu saya memiliki saran, yaitu struktur kelompok yang jelas dan terencana. Jadi guru dapat membentuk kelompok heterogen berdasarkan data diagnostik siswa yang membagi peran bagi spesifik sebagai kelompok, pecatat penyaji, dan pengamat agar tanggung jawab yang merata. Ada juga penggunaan rubrik dan refleksi kelompok. Dengan memberikan rubrik penilaian proses dan hasil kerja kelompok, siswa dapat mengevaluasi peran masing-masing dan memahami kontribusi mereka dalam kelompok. Dan kemudian ada pendampingan guru secara aktif dan mengintegrasikan teknologi jika itu memungkinkan. Jadi mengingat sekolah itu memiliki kualitas yang bersaing dan sudah mulai mengadopsi teknologi. Nah, saat ini kita masuk ke poin yang kedua, yaitu saya untuk menganalisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan yang ada di sekolah saya dengan beberapa negara
maju. Di sini saya diberikan 2 artikel ilmiah dan saya suruh menganalisis, dan dari analisis yang saya dapat dari kedua artikel ini dengan yang terjadi di lingkungan saya, yang pertama itu ada struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia secara umum. Jadi kurikulum dan materi kurikulum nasional Indonesia menekankan pada berbagai aspek termasuk nasionalisme, keimanan, keterampilan dasar, serta kompetensi aspek akademis yang berkarakter. Pengembangan kurikulum dilakukan secara berjenjang dan berstandarisasi melalui KKNI dan KI atau KD. Jadi yang mengatur kompetensi lulusan. Pembelajaran dan bahan belajar rata-rata beban belajar mencapai sekitar 40 jam per minggu. Kemudian sistem dan prinsip, jadi sistem pendidikan di Indonesia itu bersifat kompetitif dengan sistem tinggal kelas dan perankingan, serta menuntut serta didik dan menyelesaikan pendidikan selama minimal 6 tahun. Nah, jadi kualifikasi guru minimal sekarang itu S1, proses seleksi serta pengembangan profesionalis guru terus diupayakan agar memenuhi standar nasional. Yang kedua ada struktur kurikulum serta di sekolah saya. Itu adalah berdasarkan data dan observasi lapangan yang saya lakukan. Itu umumnya kurikulum di sekolah saya mengikuti kurikulum nasional yang telah ditetapkan dan menekankan dari kurikulum yang ada dan saya adopsi lagi di sini. Beban belajar sekolah yang memungkinkan juga berkisaran 30-40 jam per minggu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada penguasaan materi dan latihan soal. Seiring diterapkan meskipun ada kebutuhan untuk inovasi seperti problem solving agar lebih menstimulus kreativitas peserta didik. Ya, jadi yang ketiga adalah perbandingan dengan negara maju. Jadi bisa dibandingkan dengan 2 negara yaitu Finlandia dan Korea Selatan atau Jepang. Jadi di negara maju di barat dan negara sesama ASEAN. Di Finland itu tidak memperlakukan sistem tinggal kelas dan peringkat, lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan metode problem solving. Beban belajar lebih ringan sekitar 30 jam per minggu dan fokus pada pengembangan keterampilan dan kreativitas. Guru berkualifikasi itu minimal S2 atau master. Di Korea Selatan atau Jepang itu sistemnya lebih kompetitif dan disiplin tinggi dengan beban belajar yang besar dan sistem peringkatan serta tinggal kelas. Guru juga memiliki kualitas guru dan sistem evaluasi ketat yang diterapkan. Nah, jadi analisis perbandingannya itu adalah di Indonesia itu prinsip utamanya adalah kompetisi peringkat, serta di sekolah saya itu kurikulum nasional, dan Finlandia itu kesetaraan dan problem solving, serta di Korea Selatan atau Jepang itu kompetisi tinggi, kedisiplinan lebih dari 40 jam per minggu. Jadi kesimpulannya yaitu dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa sekolah saya itu cukup mengikuti struktur kurikulum nasional Indonesia yang bersifat kompetitif dan berorientasi pada penguasaan materi. Jika mengadopsi prinsip-prinsip dari Finlandia misalnya dengan mengurangi beban belajar dan berfokus pada pengembangan kreativitas dan problem solving, jadi sekolah saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, meningkatkan kualifikasi guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi itu adalah 2 poin yang bisa saya sampaikan dan mari kita berdiskusi. Baik, terima kasih.